Baik jemaah sekalian, silakan dibuka surah An-Nisa ayat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita awali tadabbur kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha, dan ia telah ciptakan dari jiwa itu zaujaha, pasangannya, wa bassa, dan ia kembang biakkan minhuma, dari keduanya, rijalan, jenis laki-laki, kasiran, yang banyak, wa nisaa, dan jenis perempuan. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna, yang kalian saling berdoa, bihi, dengannya, wal arhama, dan terhadap hubungan persaudaraan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah, alaikum, atas kalian semua, raqiba, sebagai penjaga. Alhamdulillah, kita sudah baca surah An-Nisa, surah yang keempat, dan kita mulai akan mempelajari surah ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Surah An-Nisa adalah surah yang surat yang keempat yang bermakna perempuan, dan surat ini sangat penting. Surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW menurut ahli tafsir, diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi, bahwa surat ini adalah Madaniyah atau diturunkan setelah hijrah. Hanya satu ayat yang Makkiyah, yaitu ayat yang ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, dan seterusnya.
Ayat ini menurut riwayat dari Aisyah bahwa surah An-Nisa turun ketika saya dan Rasulullah membangun rumah tangga di Madinah. Artinya benar-benar rumah tangga Rasulullah SAW dibimbing oleh surah An-Nisa. Jadi kita sebagai suami perlu memahami surah An-Nisa, karena suami itu yang dipimpin adalah An-Nisa. Para wanita juga harus memahami surah An-Nisa supaya faham seharusnya bagaimana menjadi An-Nisa, wanita. Maka kita bersyukur bisa mengkaji surah ini. Dan ayat yang pertama diawali dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di situ tidak disebut wa ya ayyuhal insan, tidak juga disebut ya ayyuhal bashar, tidak juga disebut ya ayyuha bani adam, tidak juga disebut ya ayyuhal ins, tapi ya ayuhan nas. An-nas itu menunjukkan bahwa manusia secara menyeluruh tanpa terkecuali. Apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Kata perintahnya adalah ittaqu rabbakum. Takutlah kalian kepada Rabb kalian. Makna takut kepada Rabb itu berbeda dengan makna takut kepada selain Rabb. Makna takut kepada Rabb artinya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauh. Beda kalau kita takut dari setan, maka kita harus menjauh dari setan. Tapi kalau takut kepada Allah, kita harus mendekat kepada Allah. Di sini disebut Rabbakum. Kata Rabb ini menunjukkan ketauhidan. Menunjukkan ketauhidan, kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara mengenai tauhid, kita harus paham mana tauhid yang harus kita ikuti. Kira-kira mau pembagian tauhid menjadi 3 atau sifat 20? Ikut yang mana? Nah, tauhid selama ini di Indonesia tersebar bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi ada juga sifat 20. Ini malah yang kita pilih. Yang lebih fenomenal, yang lebih viral, yang sering didengar tuh yang mana? Yang sifat 20 apa yang pembagian menjadi 3 tauhid? Nah, ada yang sifat 20, ada yang ragu. Baik, sifat 20 itu dikembangkan oleh Imam Asy'ari pada abad yang ketiga. Selesai abad yang ketiga, 313 kurang lebih Hijriah. Sementara pencetusan tauhid terbagi menjadi 3 itu pencetusnya Ibnu Taimiyah, dan itu di abad yang ke-7. Mana yang lebih tua? Sifat 20. Sifat 20 itu lebih tua. Nah, kalau kita mau ikut salaf, maka lebih salaf sifat 20 daripada pembagian tauhid menjadi 3. Jadi menurut kajian para ulama, terutama jumhurul ulama, itu mayoritas mereka ikut kepada sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, dan seterusnya. Ini yang harus dipegangi.
Kenapa kita enggak pembagian menjadi 3 tauhid? Nah, nanti pembahasannya. Jadi kita lebih ke yang lebih kuat. Jadi etika kita mengikuti syariat itu kita ikut kepada mayoritas jumhur ulama, bukan kepada minoritas jumhur ulama. Jadi sifat 20 itu yang diikuti oleh mayoritas para ulama, ya, jumhur ulama. Begitu juga kita kalau menilai sebuah hadis. Hadis itu kekuatan derajatnya itu adalah yang mutawatir, bukan yang khobar ahad. Khobar ahad itu yang diriwayatkan cuma 1 jalur. Tapi kalau mutawatir itu minimal setiap tingkatan itu 10 perawinya. Dan satu dengan yang lain tidak saling bertemu, tetapi tekstual hadisnya atau redaksi hadisnya itu sama. Nah, itu satu generasi minimal 10 perawi. Itu kekuatan hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir itu kedudukannya kuat, lebih kuat setelah Al-Quran. Nah, itu hadis mutawatir. Jadi kalau kita mau berdalil dengan hadis mutawatir, itu sungguh dalil yang sangat kuat. Maka kata Rabbakum, tidak ada pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, tidak ada. Kalau sudah Rabbakum, ya, itu berarti juga dia menyembah Allah. Tidak bisa dipisahkan. Kalau mengakui Rabb saya Allah, itu belum punya tauhid. Itu pembagian semacam itu disalahkan oleh para ulama. Jadi kalau ada orang yang sudah mengaku bahwa Allah itu adalah Rabbnya, otomatis dia harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan otomatis dia juga harus memahami semua yang terlibat di sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemilik syair nazam Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki, beliau mencetuskan wujud Allah, sifat Allah itu menjadi sifat 20 itu. Kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi di kitab Nurul Zulam. Dia katakan ada sesuatu dalam alam raya ini punya ciri 4 sifat. Sesuatu yang ada dalam alam raya ini dia memiliki 4 sifat. Yang pertama, ada sesuatu yang tidak memiliki sifat awal dan tidak memiliki sifat akhir. Ada sesuatu yang tidak memiliki sifat awal dan tidak memiliki sifat akhir. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada sesuatu yang memiliki sifat awal dan memiliki sifat akhir. Siapa dia? Makhluk. Yang ketiga, ada sesuatu yang memiliki sifat akhir. Yang memiliki sifat akhir tapi tidak memiliki sifat awal. Siapa dia? Dialah alam azali. Alam azali itu adalah alam ketika belum diciptakan manusia, berhenti ketika tercipta manusia. Kemudian yang terakhir, ada sesuatu yang memiliki sifat awal tapi tidak memiliki sifat akhir. Apa dia? Alam akhirat. Alam yang akan kita tempati nanti, itu dia memiliki sifat awal tapi tidak memiliki sifat akhir. Dari sini kita bisa pahami, maka Allah sifati di sini siapa Rabb itu? Rabb itu adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini kalimat pasif atau aktif? Aktif. Jadi sifat Allah di seluruh Al-Quran, di seluruh ayat, itu punya sifat yang harus kita garis bawahi. Allah itu punya sifat aktif. Sementara selain Allah punya sifat pasif. Allah itu adalah Khaliq, yang menciptakan.
Sedangkan selain Allah itu adalah makhluk yang diciptakan. Jangan pernah bertanya Allah di mana. Karena kata itu adalah kata pasif. Dan kata pasif itu hanya pantas ditujukan kepada makhluk. Jangan tanya Allah di mana. Kenapa? Karena jangan tanya saya ingin melihat Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang dilihat itu dia yang memiliki sifat awal dan memiliki sifat akhir. Kalau sesuatu itu memiliki sifat awal dan memiliki sifat akhir, berarti dia memiliki bentuk. Kalau memiliki bentuk, berarti itu terlihat, bisa terlihat. Tapi segala sesuatu yang tidak memiliki awal dan akhir, mana mungkin ada bentuknya. Kalau tidak ada bentuknya, mana mungkin bisa kita lihat. Ya, nah seperti itu. Jadi bicara tentang energi. Nah, mata kita punya keterbatasan. Mata kita punya keterbatasan. Jadi kita melihat sesuatu yang panas seperti matahari, nggak tahan mata kita. Nah, bagaimana kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana mungkin tanpa izinnya kita tidak akan bisa melihatnya. Seperti itu yang terjadi di Nabi Musa ketika di Bukit Turisin. Nabi Musa ingin melihat wujud Allah secara pasti, maka Allah mengatakan lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku. Perhatikan gunung di sebelahmu. Jika gunung itu diam, tidak bergeming, ketika aku menampakkan diri sedikit padanya, maka kamu akan bisa melihat aku. Tak lama gunung itu meledak. Gunung itu meledak, hancur. Kemudian Nabi Musa pingsan. Kemudian setelah itu Nabi Musa sadar bahwa dirinya adalah manusia yang lemah, tak mungkin untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada Tuhan bisa dilihat, apalagi bisa dibuat, ya, bisa dibentuk. Nah, itu Tuhan apa hantu? Ya kan? Jadi Rabb itu punya sifat adalah subjek. Angka 10 itu lahir dari angka berapa? Angka 9. 9 lahir dari angka 8. 8 lahir dari 7. 7 lahir dari 6. 6 lahir dari 5. 5 lahir dari 4. 4 lahir dari 3. 3 lahir dari 2. 2 lahir dari 1. 1 sebelumnya 0. 0 itu adalah la ilaha. 0 itu adalah la ilaha. 1 itu apa? Illallah. Itulah rumus la ilaha illallah. Rumusnya adalah 0, 1. 0, 1. Jadi kalau kita mau ingin punya la ilaha illallah di dalam hati kita, kosongkan hati kita. Kosongkan dari penyembahan, dari keyakinan apapun. Kemudian kita isi dengan satu. Apa satu itu? Allah. Apa Allah itu? Ahad. Apa makna ahad? Satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah tauhid kita benar. Nah, kalau kita sudah bisa memahami ini, maka baru kita akan memahami ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ya, karena ayat-ayat Al-Quran itu membahasakan seperti bahasa yang bisa kita pahami. Maka dia kebanyakan adalah majaz. Majaz itu adalah kiasan. Seperti contohnya yadullah, tangan Allah. Jangan dimaknai tangan Allah itu apa? Tangan kita seperti ini gitu. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nggak bisa seperti itu. Itu kalimat tashbih. Nah, jadi seperti itu.
Nah, kita diarahkan oleh ayat ini untuk mengenal siapa Rabb kita. Rabb kita itu menciptakan kita dari mana? Min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Dan ahli tafsir mendefinisikan satu jiwa itu adalah Adam alaihis salam. Adam sama tidak dengan kita? Sama jenis manusianya, cuman beda penciptanya. Kalau kita dari proses yang umumnya manusia, harus ada ayah, harus ada ibu, kemudian lahir kita. Beda lagi dengan Nabi Isa. Nabi Isa hanya punya ibu tapi tidak punya ayah. Dan itu disakralkan oleh orang Nasrani sehingga Maryam, Isa itu dipertuhankan. Kalau alasan sakralnya itu karena Nabi Isa hanya punya ibu, tidak punya ayah, dan beda dari manusia pada umumnya, mestinya yang harus dipertuhankan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam lebih hebat. Dia nggak punya ayah, juga nggak punya ibu. Kenapa nggak Nabi Adam yang dijadikan Tuhan? Nah, begitu. Itu kalau logikanya seperti itu yang terjadi. Nah, dari Adam inilah maka Allah wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan dari Adam itu, dari tulang rusuknya itu diciptakan pasangannya. Pasangan Adam berarti siapa? Hawa. Nah, jadi dari tulang rusuknya yang bengkok. Maka ada hadis yang mengatakan ittaqun nisa. Takutlah kamu kepada wanita. Nah, itu ada hadis yang mengatakan seperti itu. Ittaqun nisa. Takutlah kamu kepada wanita. Jika kamu meluruskannya secara paksa, karena apa? Karena wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Karena kalau kita luruskan dengan paksa, dia patah. Kita biarkan tetap bengkok. Maka yang bisa merawat wanita itu adalah orang yang ahli, laki-laki yang betul-betul lihai dan ahli. Ya. Maka kalau ada laki-laki yang salah dalam membersamai wanita, membersamai istri, membimbing istrinya salah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi bahaya. Kalau sudah rumah tangga retak, kemudian rumah tangga tidak harmonis, maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak. Anak-anak nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba biduk rumah tangga pecah, kemudian dia harus terpisah dari ayah dan ibunya. Nah, oleh karena itu belajarlah surah An-Nisa. Dari surah An-Nisa ini nanti kita akan belajar jauh, ya. Seperti apa menjadi seorang ayah, seperti apa menjadi seorang suami, seperti apa menjadi seorang ibu, seperti apa menjadi seorang istri, dan seterusnya. Itu Al-Quran luar biasa, sudah membimbing kita. Ya, jadi ini Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk Adam. Itulah sebabnya tulang rusuk itu berada di bawah tangan kita, tangan laki-laki. Sehingga logikanya wanita itu memang harus dilindungi oleh laki-laki. Dan wanita itu akan nyaman bila berada di dadanya laki-laki. Nah, seperti itu. Artinya dalam perlindungan laki-laki. Kemudian dari situ wabassa minhuma, dikembangbiakan oleh Allah dari keduanya rijalan, laki-laki, jenis laki-laki, katsiron yang banyak, wanisaan, dan jenis perempuan. Di sini disebut jenis manusia itu ada berapa? Ada dua, nggak ada tiga ya? Dua ya, laki-laki dan perempuan. Tapi kenyataannya kadang-kadang ada yang meleset, ya, ada yang meleset, ya kan? Tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan. Dan ada yang konslet juga,
Mestinya pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki sama perempuan sama. Nah, ini. Nah, ini yang terjadi. Bahaya. Jadi ini sudah melampaui batas manusia. Ya. Nanti di surat Al-An'am kalau nggak salah itu Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia yang melewati batas itu adalah ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang. Kalau disebut lebih sesat dari binatang itu sudah luar biasa. Ayam tidak ada, jago sama jago itu nggak ada. Kambing juga nggak ada, karena dia sadar bahwa tapi manusia bisa seperti itu, ya luar biasa manusia. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati. Maka kita bersyukur. Pak Ustadz kok bersyukur? Ya. Orang Eropa, orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak punya bimbingan agama, mereka itu terjerumus ke kasus yang semacam itu. Ada lesbian, ada homoseksual dan seterusnya. Dan ini berkembang di Eropa, di negara-negara komunis, terutama di Cina. Akhirnya apa? Akhirnya mereka minus keturunan. Populasinya terhenti. Sementara orang Islam populasinya terus berkembang. Nah ini baik buat kita. Ya, kita nggak usah dakwah, banyakin aja anak. Ya kan, banyakin anak. Ya kan. Nanti anak kita didik, kita tanamkan la ilaha illallah, tanamkan akidah kita, maka di situ bisa mengalahkan populasi mereka. Jadi lama-lama orang komunis itu surut karena punah. Nah, orang Eropa juga surut karena punah. Jadi kita menang karena populasi umat Islam itu terus bertambah. Nah, kenapa mereka begitu? Sampai Cina itu membiayai dengan biaya yang sangat besar bagi wanita yang mau hamil dan melahirkan. Di Jepang juga begitu, dibiayai dengan biaya yang sangat mahal. Pasangan yang mau melahirkan, tapi ternyata mereka rata-rata nggak mau seperti itu. Nah, jadi inilah akibat orang-orang yang lari dari petunjuk dan manusia lari dari pedoman hidupnya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di sini kalimat takwa diidentikan dengan rahim. Kalimat takwa diidentikan dengan hubungan persaudaraan. Jadi kalau kita mau meningkatkan ketakwaan, maka kita harus membangun tali persaudaraan. Jangan pernah tali persaudaraan itu terputus. Kalimat rahim itu luar biasa. Ra, ha, dan mim. Dan itu diambil dari sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa yang memiliki anatomi rahim? Wanita, seorang ibu. Bagaimana cinta seorang ibu terhadap anaknya? Besar mana cinta ibu terhadap anaknya dibanding cinta ayah terhadap anaknya? Besar ibu. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kebaikan apa? Seberapa kebaikan, seberapa budi pekerti yang harus aku lakukan terhadap ayah dan ibu? Maka Rasulullah berpesan, kepada siapa saya harus berbuat baik? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Baru yang terakhir ayahmu. Jadi 4 kebaikan, untuk ibu 3, untuk ayah 1. Kenapa seperti itu? Karena cinta ibu sepanjang masa, cinta anak sepanjang galah. Nah, itu ada pepatah seperti itu. Jadi kalau kita melihat di rumah,
ada seorang ibu yang melahirkan anak kita, perhatikan. Dia adalah wanita yang hebat, wanita baik, wanita yang harus kita hormati. Karena dia melahirkan anak-anak kita. Walaupun saat ini sudah tua, hargai mereka, ya kan? Jadi jangan berpikir macam-macam. Jadi ingat anak kita, ya kan? Jadi timbul cintanya bukan mawaddah lagi, tapi sudah warohmah. Warohmah itu timbul biasanya di atas umur 50 tahun. Pasangan, keluarga, suami istri yang udah di atas 50 tahun itu bukan mawaddah lagi, tapi warohmah. Kalau mawaddah itu rasa cinta yang ditimbulkan dari kelebihan fisik. Oh, istrinya cantik, suaminya gagah, ya kan? Suaminya kuat, istrinya kuat juga. Nah, jadi itu mawaddah. Tapi kalau sudah itu tidak ada, berlari kepada warohmah. Nah, warohmah ini sampai tua, sampai nenek kakek. Makanya kakek itu kadang-kadang kalau lihat neneknya nggak ada, mana nenekmu? Nah, tanya sama cucunya, mana nenek mana? Nah, nenek lihat kakek kok nggak ada, kakekmu mana? Nah, seperti itu. Padahal kalau ketemu juga nggak ada kerjaan. Ya, anak-anaknya sudah pada pergi semua, udah pada besar, rumahnya besar, kamarnya banyak, tinggal berdua. Begitu malam-malam ya nggak ada kerjaan, paling pijit-pijitan. Jadi seperti itu, ya kan? Jadi itulah hidup. Nah, itu kehidupan semacam itu akhirnya menjadi sakinah, ya kan? Sakinah itu karena mampu melewati mawaddah dan rahmah. Dan kita perlu ingat bahwa yang menjaga kehidupan kita semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah yang akan menjaga kehidupan kita. Allah yang akan mengatur kehidupan kita. Allah yang akan memelihara kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai orang yang membangun rumah tangga sudah lama, kemudian kita punya anak, kadang-kadang orang tua ini selalu khawatir. Kalau anak banyak takut. Kenapa takut? Takut tidak mampu membiayai sekolahnya lah, nanti susunya, makannya, biayanya, dan seterusnya. Sering kita punya perasaan seperti itu. Itu namanya perasaan terlalu GR, ya, terlalu GR. Padahal anak itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu satu paket dengan rizkinya. Satu paket dengan rizkinya. Mereka nanti bisa makan, bisa sekolah, bisa berkarir dan seterusnya. Itu sebenarnya bukan dari faktor kita utamanya. Yang utama itu adalah faktor Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita nggak sadar kok anak kita bisa seperti ini. Kadang-kadang kita nggak sadar kok anak kita bisa kuliah di sini. Kok anak kita bisa berprestasi seperti ini. Kenapa anak kita bisa sukses dan lain sebagainya. Akan di tempat kami itu banyak yang punya anak 16, satu ibu. Begitu lahir, yang ditungguin cuma 2 anak ditunggui suaminya. Yang lain nggak ditunggui suaminya. Bapaknya pekerjaannya nggak jelas. Hanya guru ngaji biasa. Ibunya ibu rumah tangga. Tapi semuanya sekarang hidup dewasa semua, punya rumah semua. Dan bahkan hampir seluruhnya sarjana. Nah ini ya. Jadi prediksi-prediksi kita, matematika manusia itu kadang-kadang salah. Yang benar adalah matematika Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tambah 1 berapa? 2 menurut kita. Tapi kalau menurut Allah nggak ada tambah-tambahan juga. jadi banyak. Ya, nggak ditambah juga jadi banyak. Nah, jadi itulah kalau kita menyerahkan semuanya kepada Allah,
maka aman. Semua hidup kita serahkan kepada Allah, maka aman. Banyak orang yang berpikir memikirkan dunia, padahal dunia ada yang punya. Dunia ada yang jauh lebih hebat memikirkannya, dan dia adalah zat yang maha sempurna. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia secara sosial itu, ada yang kaya, ada yang hidup sederhana, ada yang miskin, ada juga yang sangat punya keterbatasan dalam kehidupan. Itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala memang seperti itu, supaya terjadi sistem sosial yang balance, seimbang. Kalau warga mana ini? Kapling Raya ini kaya semua, itu repot. Nah, kaya semua nanti nggak ada yang ngepel masjid, nggak ada yang bisa cuci karpet, nggak ada yang bersihin kamar mandi, kaya semua, ya kan? Dan seterusnya. Jadi itu contoh, ya kan? Kita punya mobil bocor bannya, nggak ada tambal ban, karena kaya semua. Kemudian kita mempunyai zakat, mau diberikan kepada siapa? Nggak ada mustahiknya, dan seterusnya. Jadi itulah kehidupan sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita semuanya, mengingatkan kita semuanya dari mana kita berasal. Kemudian siapa yang menghidupkan diri kita? Kepada siapa kita harus bersandar? Kepada siapa kita harus menyandarkan kehidupan kita? Kemudian siapa yang menggerakkan kehidupan kita? Siapa yang memberikan segala-galanya kepada kehidupan kita? Tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita pahami dari ayat ini. Mudah-mudahan kita jadikan bekal dalam kehidupan kita ke depan, dan sampaikan kepada anak dan cucu kita supaya mereka juga memahami pedoman hidup mereka, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Baik, kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang tertinggal satu. Iya. Masih. Kan yang pertama itu apa namanya? Sesuatu yang tidak awal tidak akhir Allah ya. Yang kedua apa? Kedua sesuatu yang tidak, yang kedua sesuatu yang memiliki awal dan akhir. Awal dan akhir ya. Awal, akhir. Makhluk ya. Itulah makhluk. Makhluk. Kemudian ada akhir tapi tidak ada awal. Itu alam azali ya. Ada awal tapi tidak ada akhir, itu alam akhirat. Itu hadis apa? Ini kesimpulan ulama. Oh, ulama ya. Kesimpulan ulama. Kalau yang tadi tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, satu lagi Asma wa sifat. asma wa sifat. Asma itu nama ya. Asma